Surveying for Civil Mine Engineer. Dalam hal ini saya agak memaparkan pada bab 2, yaitu tentang leveling. Referensi materi yang akan dipaparkan yaitu judul bukunya Surveying for Civil and Mine Engineer, penulisnya itu John Walker dan Joseph L. White. Kemudian publishernya itu Springer International Publishing, HG 2018. Di dalam bab 2 ini akan dibahas mengenai teori dan keterampilan praktis perataan suatu proses penentuan elevasi ketinggian atau perbedaan elevasi yang dilakukan menggunakan perataan diferensial, menggunakan alat waterpass, atau perataan trigonometri menggunakan alat total station. Tujuan dan sasaran dari bab 2 ini yaitu mampu membedakan antara ketinggian, titik, dan titik acuan BM. Kemudian mengetahui dan memahami penggunaan peralatan leveling. Yang ketiga, memahami prosedur lapangan untuk perataan. Selanjutnya, mampu menghitung nilai tinggi tereduksi. Kemudian mengetahui sumber kesalahan dalam perataan dan cara mengatasinya. Dan yang terakhir, mengetahui berbagai metode perataan. Dalam hal ini dalam perataan untuk leveling. Kemudian definisi dari level surface. Yang pertama itu bisa dapat dikatakan level surface itu merupakan permukaan yang melengkung yang tegak lurus terhadap garis tegak lurus di semua lokasi. Kalau lihat di gambar sebelah kanan itu ilustrasinya seperti tertera di gambar, atau permukaan ekuipotensial yang potensial gravitasinya konstan. Kalau dalam hal analogi dianalogikan perairan yang tenang dan tidak terpengaruh oleh pasang surut, dan jarak antar kedua perairan tidaklah sama, tapi bertemu dan terpisah karena adanya perubahan kepadatan. Itu analogi dari level surface. Kemudian yang dimaksud dengan vertical line dapat juga disebut dengan arah gravitasi. Oleh karena itu arahnya ditunjukkan dengan garis tegak lurus. Kalau lihat di gambar yang bawahnya itu ada garis tegak lurus suatu objek yang mengarah ke bawah. Secara umum arahnya menyimpang dari garis yang berasal dari pusat geometris bumi. Kenyataannya melengkung, tapi dapat diabaikan dalam survei bidang kecil. Kemudian yang dimaksud dengan horizontal plane atau bidang singgung pada permukaan datar, di mana bidang tersebut ortogonal terhadap garis tegak lurus. Sumbu kolimasi atau disebut garis pandang, instrumen perata yang disetel dengan benar. Setelah diratakan, bidang tersebut membentuk bidang horizontal saat instrumen diputar. Yang kemudian yang selanjutnya yang disebut dengan vertical datum merupakan setiap permukaan datar yang ketinggiannya dijadikan acuan atau referensi. Datum vertikal di Australia adalah datum ketinggian Australia atau EHD, di mana di dalam buku ini mengambil studi kasus di wilayah Australia. Selanjutnya yang dimaksud dengan mean sea level adalah rata-rata tinggi muka air laut yang diambil dengan data dari alat pengukur pasang surut pantai selama periode 19 tahun. Ini yang dilakukan di Australia, di mana alat tersebut sebanyak 30 pengukur pasang surut dan 97.230 km perataan dua arah yang digunakan dengan data pengukur pasang surut untuk menentukan datum vertikal yang dipakai di Australia. Yang selanjutnya yaitu tidal datum. Tidal datum itu merupakan rata-rata semua air pasang yang diamati selama periode 19 tahun. Air pasang di sini kalau dari sebelumnya itu MHW ya, rata-rata air pasang. Kemudian yang dimaksud dengan elevation itu jarak vertikal di atas datum yang dipakai sebagai referensi. Kemudian ada benchmark, yaitu monumen atau fitur permanen yang ketinggiannya diketahui atau disebut juga kontrol vertikal, seperangkat patokan yang digunakan untuk mengatur ketinggian suatu proyek. Ini contoh fisiknya itu seperti gambar di bawahnya itu. Kemudian contoh datum ketinggian dalam hal ini yang dipakai di studi kasusnya di
mana ketinggian di Australia dirujuk pada datum ketinggian Australia yang sebelumnya telah dibahas, yaitu AHD yang ditetapkan sebagai permukaan laut rata-rata pada 30 pengukur pasang surut di seluruh Australia yang diamati antara tahun 1966 sampai 1968. Benchmark vertikal yang terhubung ke AHD yang hampir mirip dengan geoid melalui perataan diferensial bervariasi dari ellipsoid, bentuk matematis bumi yang diidealkan melalui pemisahan geoid ellipsoid. Dalam hal ini diindikasikan atau diwakili oleh N. Kalau di kita sendiri sering disebut dengan undulasi ya. Nilai N EHD ini dimodelkan dengan akurasi sekitar 0,03 meter atau 3 cm di atas Australia. Perbedaan antara geoid dan AHD disebabkan oleh perbedaan densitas air antara Australia Utara dan Selatan yang menyebabkan kemiringan lebih kurang 0,5 meter. Ilustrasinya seperti gambar di bawah itu, di yang bawah. Selanjutnya masih mengenai Australian High Datum. Ketinggian GPS atau GNS mengacu pada ellipsoid dan ketinggian perataan diferensial mengacu pada geoid. Setiap ketinggian GPS harus dikoreksi ke AHD dengan nilai pemisahan N sebelum menggunakan kontak tarikan turunan dari GNS. Kemudian model pemisahan AHD geoid saat ini adalah AUS-Geod 09 yang merupakan pemutaran dari AUS-Geoid 98. Definisi modelnya adalah skala pemisahan AHD di mana AUS-Geoid 09 itu sama dengan 1/1250 dan profil medan yaitu pemisahan AHD dan GDA 94 nya 1/12.500. Masih terkait Australia High Datum, transfer ketinggian antara ellipsoid GDA 94 dan datum ketinggian Australia salah satunya yaitu ada ditransfer dari benchmark menggunakan perataan diferensial atau perbedaan ketinggian trigonometri. Kemudian survei ketinggian GPS menggunakan ellipsoid GDA 94 yang tadi sebelumnya sudah dibahas. Tinggi ellipsoid GDA 94 dikonversi ke AHD menggunakan interpolasi ellipsoid grid AUS-Geoid 09 dari nilai pemisahan AHD kurangi ellipsoid. Kemudian nilai N itu atau undulasi terrealisasi hingga sekitar 0,03 meter atau 1 sigma di atas Australia sesuai dengan rumus perataan K sama dengan 12 akar D dalam orde ketiga. Survei GNS RTK di area lokal dapat memberikan ellipsoidal yang ditransfer ke AHD menggunakan nilai N tunggal untuk area tersebut. Jadi jika ada pengukuran menggunakan survei GNS RTK di Australia itu harus ditransfer ke AHD dulu menggunakan nilai N tunggal untuk area tersebut. Nah ini slide selanjutnya itu peralatan leveling, mana automatic level dan stop. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur perataan adalah satu water pass, tongkat dengan nifo, pita pengukur dan plat pengganti. Plat pengganti itu untuk dudukan si rambu ya, atau tongkat. Gelembung nifo pada tongkat memastikan tongkat dipegang secara vertikal. Jadi lebih baik si tongkat itu ada gelembung nifonya. Kemudian tahapan leveling, perataan diferensial dengan level otomatis hanya perlu memusatkan gelembung level melingkar secara kasar pada plat instrumen. Jadi di alatnya itu ada nifonya dan harus memastikan si nifo atau gelembung air itu berada di tengah-tengah di nifo itu. Kalau tahapannya seperti pasang level pada kepala tripod menggunakan baut tengah untuk memasang si alatnya. Kemudian setelah dipasang, pusatkan 3 struk kaki pada plat dasar dan putar level sampai porosnya sejajar dengan 2 struk kaki. Jadi yang pertama itu yang atas dulu, yang misalkan yang seperti gambar di atas itu yang kiri dan kanan. Setelah kiri dan kanan sejajar dengan si nifo, baru yang di bawahnya itu
diputar ke sebelah kiri. Nah, kemudian putar kedua skru pakai paralel secara bersamaan ke arah berlawanan. Gerakan gelembung ke arah tengah mengikuti ibu jari kiri. Putar level mulai 90 derajat, tegak lurus terhadap skru kaki sumbu pertama menggunakan hanya skru kaki yang tersisa. Jadi yang tadi yang skru yang bawah. Gerakan gelembung ke arah tengah mengikuti ibu jari kiri. Ulangi prosedur untuk memusatkan gelembung dengan benar. Jadi yang pertama itu dua jari di yang si skrup yang kiri kanan. Nah, kemudian yang terakhir satu jari di skrup yang bawah. Ada tahapan leveling itu ada focusing instrumen, di mana fokus retikular lensa okuler dan fokus objek. Ada dua fokus yang sangat penting untuk pengamatan yang akurat. Fokus lensa mata diatur sekali untuk setiap objek individu. Jadi setiap orang ini pasti beda-beda tergantung dari mata masing-masing. Fokus objek menggunakan tombol fokus di sisi teleskop seperti gambar di bawah objek fokus. Nah itu. Kemudian fokus lensa mata itu letakkan kartu berwarna untuk mengetesnya itu. Letakkan kartu berwarna terang di depan lensa objek. Kemudian melalui lensa mata putar cincin fokus lensa mata atau dioptri seperti gambar yang tengah focusing itu hingga ukiran retikal tajam dan gelap. Jadi si warnanya itu fokus atau jelas. Fokus objek sendiri amati start level, titik yang harus difokuskan lihat melalui lensa mata, putar knop fokus objek hingga gambar terfokus tajam pada retikal. Saat mengamati objek, gerakan kepala sedikit ke atas dan ke bawah untuk memastikan tidak ada paralak dalam fokus antara garis pandang, tas, tangan, dan objek. Kemudian backside dan foresight. Backside itu identik dengan BS kalau di yang sering kita lakukan, yaitu bidikan atau pembacaan pertama yang diambil setelah instrumen diatur pada posisinya untuk pembacaan. Kemudian foresight itu bidikan bacaan terakhir yang diambil sebelum instrumen dipindahkan ke posisi baru. Kemudian ada juga IS yaitu intermediate sight, bidikan yang diambil antara BS dan FS. Kemudian ada CP yaitu change point, posisi umum antara dua pengaturan instrumen. CP memiliki FS dari posisi instrumen sebelumnya dan BS dari posisi instrumen berikutnya. Jadi seperti pada gambar yang tampil. Kemudian reading the staff interval atau membaca si rambu ukur. Permukaan tongkat ditandai dengan pola E, di mana dengan gradasi atau tiap pola tersebut panjang E-nya itu 1 cm. Pengamat diharapkan untuk menginterpolasi pembacaan milimeter. Jadi di E itu ada 5 bagian, di mana tiap bagian si balok itu panjangnya yaitu 1 mili. Karena kemampuan mata untuk membedakan proporsi relatif mudah untuk menginterpolasi ke milimeter. Tongkat perata harus dipanjangkan hanya sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk pastikan segmen bagian yang benar dipanjangkan. Setiap segmen panjangnya sekitar 1 meter. Jadi dari rambu itu bisa dipanjangkan intervalnya 1 meter. Fokus ini objek fokus sama halnya dengan yang tadi. Fokus pada staf dengan tombol fokus objek ke dalam bidang rendah untuk menentukan fokus kritis. Periksa paralak di retikul dengan cara menggoyangkan si rambu tersebut maju mundur. Ketuk perlahan sisi level untuk memastikan proses kompensator pendulum otomatis. Jadi yang di alatnya itu diketuk perlahan. Kemudian staff reading dengan menggunakan garis bidik tengah, baca tongkat pada milimeter. Staff yang diselesaikan pada bacaan atau gambar di atas menunjukkan 2,745. Jadi 2 meter